Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sesi kedua untuk webinar Best Practice Training yang kita laksanakan 3 sesi pada tanggal 25, 26, 27 ini. Sesi kedua ini kita mengangkat tema Best Practice untuk atlet nutrition, nutrisi atlet. Karena kemarin kita juga sudah membahas bagaimana physical conditioning dari atlet menghadapi pandemi COVID-19 dengan latihan di rumah, latihan mandiri, dan kemudian pada hari ini kita membahas bagaimana kita menjaga atau mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas nutrisi atlet selama pandemi COVID-19 ini, tentunya selama latihan di rumah, bagaimana program-program nutrisi yang diatur sesuai dengan standar keolahragaan di Indonesia, dan kemudian kita aplikasikan nantinya untuk anak-anak kita, atlet kita di masing-masing kabupaten kota Indonesia. Prof. Joko pada siang hari ini bergabung bersama kita para pelatih, tidak hanya dari Kota Pekanbaru, tapi juga ada dari Provinsi Riau, Pulau Sumatera, Jawa, bahkan saya lihat tadi ada yang dari Kupang, dari Jawa Timur juga bergabung bersama kita dalam webinar kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada Prof. Joko untuk menyampaikan materinya. Setelah itu kita bisa, seperti biasa, kita bisa diskusi sembari Pak Joko mengisi materi, bisa mengetik pertanyaan di form chat. Jadi di sesi diskusi akan saya bacakan pertanyaannya, dan kemudian nanti kalau ada waktu masih kita bisa diskusi secara langsung kepada Prof. Joko. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Joko. Baik, Mas Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tidak macam itu Pak Jo, itu Pak Ogah itu. Orang yang di. Baik, Mas Anies dan saudara sekalian yang kami hormati. Ya, saya akan menyampaikan paparan dalam bentuk PowerPoint, jadi mohon bisa akses untuk kami melink ya. Ini nggak bisa saya belum bisa sharing ya, men-share Mas, tolong diberikan akses. Baik. Dari sini. Pada admin, mohon bantuan untuk bisa akses Prof. Joko. Jadi sambil menunggu saya bisa men-slide-kan, hadir dalam hal ini para pelatih ya Mas Anies ya? Ya, pelatih. Sehingga hari ini kita akan bicara hal-hal yang sifatnya lebih ke praktikal begitu, yang bisa digunakan langsung pada saat kita melatih para atlet. Kemarin sudah membahas yang berhubungan dengan physical condition. Pak Ria sudah menyampaikan yang terkait dengan latihan-latihan. Kemudian hari ini kita akan berbincang terkait dengan makanan. Dan besok, tadi kelihatannya sudah ada Bu Miftah di sana ya. Bu Miftah, selamat siang Bu Miftah. Pak Joko. Oke, siang Prof. Joko. Siang, ye. Bu Miftah berarti bagiannya untuk mental trainingnya ya. Latihan mental. Siap. Mas Anies dan Bapak Ibu para coach yang kami hormati, pertama kami tentu mohon maaf, mestinya agenda kita terlaksana pagi hari tadi, tapi karena bersamaan agenda lain, kebetulan tadi kami diundang Menpora untuk membahas standar layanan yang berhubungan dengan prestasi, sehingga mohon maaf mundur di jam siang seperti ini. Tema yang akan kita kaji belum bisa masuk ya Mas Anies, saya share screen-nya ya. Itu adalah tentang manajemen makanan atlet ya, tentang manajemen makanan atlet.
mengapa kita sudah bisa masuk sekarang? Mengapa kita membahas tentang makanan atlet? Karena kita ketahui bahwa untuk mencapai prestasi yang tinggi itu kita harus memperhatikan banyak hal, ya, banyak hal. Fisik kita perhatikan, mental kita perhatikan, teknik kita perhatikan, tentu tidak lupa nutritionnya. Mengapa? Ibarat kita punya motor atau mobil sebagus apapun yang kita miliki, tapi kalau tidak kita berikan bensin, ya nggak bisa jalan. Bensin pun harus kita atur dengan baik. Kalau kita punya motor balap, tentu bahan bakarnya tidak sama dengan kalau kita punya motor atau mobil yang diisi dengan solar dan sebagainya. Nah, itulah. Maka secara presisi kita akan membahas berbagai faktor yang berhubungan dengan prestasi olahraga. Manajemen makanan atlet. Kalau kita bicara soal makanan, seperti apa sebetulnya filosofi makanan untuk atlet, olahragawan? Bahwa sebenarnya tidak ada makanan khusus untuk meningkatkan prestasi. Tidak ada makanan khusus untuk meningkatkan prestasi. Kalau ada, maka coach nggak berlaku itu. Besok akan bertanding gitu, hari ini kita makan agar atletnya bisa lari kenceng gitu ya. Tidak ada. Namun makanan yang salah dapat mengganggu bahkan akan menyirnakan prestasi. Itu filosofi tentang makanan atlet. Artinya apa? Bahwa kita harus hati-hati betul memberikan asupan makanan untuk para atlet kita. Sehingga di dalam manajemen makanan nanti kita akan membahas ini makanan yang pantas untuk atlet, makanan yang perlu dikurangi, makanan yang perlu dihindarkan dan sebagainya. Ada 4 pertimbangan yang perlu kita lakukan pada saat kita memberikan makanan atlet. Yang pertama, seberapa banyak makanan yang diperlukan atlet? Tentu atlet satu dengan yang lain porsinya akan berbeda. Ada yang satu atlet 1 piring aja cukup, tapi ada atlet yang lain 3-4 piring mungkin belum cukup. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jenis makanan apa saja yang diperlukan atlet. Nah, atlet tentu harus mengonsumsi makanan sesuai dengan performanya. Apakah dia seorang atlet sport endurance? Apakah dia atlet seorang power and strength? Apa dia atlet yang menunjukkan diri sebagai seorang sprinter? Itu tentu nanti asupan makanannya ada kekhasan perbedaan tersendiri. Kemudian makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi atlet? Pada dasarnya sebenarnya makanan itu boleh saja semua dikonsumsi, hanya kita harus tahu bahwa makanan ini memiliki impact terhadap kondisi psikologis maupun fisiologis. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, kapan makanan itu dikonsumsi. Jadi memang melatih atlet itu tidak gampang ya, tidak boleh sembarangan, tapi harus presisi betul. Makanan ini boleh dimakan pada saat tertentu, makanan ini tidak boleh dan sebagainya. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi ada 4 hal itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ibarat kalau kita punya mobil truk ya, truk itu kan mesinnya diesel itu. Dia memiliki daya tahan yang bagus. Jadi bertahan, dia akan jalan lama itu. Cocoknya apa? Ya solar di situ diberikan untuk truk. Tapi kalau kita punya mobil MPV yang untuk ngangkut orang banyak itu, dia memiliki kekuatan yang tangguh. Maka apa? Premium yang diberikan. Sedangkan kalau kita akan balap ya, mobil balap, tentu kita harus memberikan jenis bahan bakar yang berbeda. Misalnya aftur itu sebelumnya untuk pesawat ya. Tapi V-Power biasanya yang digunakan untuk mobil balap. Nah, tentu inilah yang coba nanti harus disadari oleh setiap pelatih maupun atlet, bahwa makanan atlet satu dengan yang lain itu berbeda. Sehingga inilah pentingnya memanage makanan bagi
atlet terkait dengan upaya pencapaian prestasi maksimal. Para peserta coach yang kami hormati, seberapa kebutuhan masing-masing zat gizi? Pertama, tentu energi harus cukup. Yang kedua, energi itu kan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Kemudian vitamin harus cukup juga. A, B, C, D, E gitu ya, vitamin K. Gitu. Mineral harus cukup. Air juga diperlukan dalam bentuk yang cukup, jumlah yang cukup. Nah, kalau kita lihat secara proporsional, asupan makanan sumber energi itu ada 3 kelompok itu. 1 karbohidrat, itu porsi secara umum, berlaku untuk siapapun, itu adalah 60-65%. Dari mana? Dari total kalori per hari. Jadi kalau seandainya seorang atlet, itu dalam sehari dia butuh katakan 1000 kalori saja, maka 600-650 itu harus berasal dari karbohidrat. Sedangkan untuk lemaknya kira-kira 20%, kemudian yang paling sedikit di dalam porsi makanan sumber energi itu adalah protein. Nah, di dalam pengalaman sehari-hari para coach tentu bisa melihat secara detail. Karena ada beberapa kasus misalnya, ada seorang atlet mengonsumsi proteinnya itu luar biasa banyak. Biasanya bodybuilder, kemudian angkat besi, ya. Betul nggak konsumsi protein yang berlebihan? Nah, tentu dari aspek kajian fisiologi, kalau konsumsi protein itu melebihi 20% dari total kalori per hari, itu justru memiliki risiko terhadap fungsi fisiologis. Apa yang terjadi? Urin terproduksi lebih banyak, kemudian ginjal bekerja ekstra keras. Nah, itu menjadi bagian dari hal yang kurang menguntungkan bagi performa seorang atlet. Nah, untuk itu maka proporsi makanan sehat berimbang itu perlu dihitung secara matematis lah, sehingga betul-betul klop untuk mencapai prestasi yang tinggi. Baik, karbohidrat. Orang dewasa dalam sehari itu butuh kira-kira 8-12 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kebutuhan minimal itu 50-100. Nah, total kebutuhan tadi sudah di dalam charts itu ada 60-65% dari total kebutuhan sehari. Sehingga seorang coach atau atlet nanti yang harus diketahui sejak awal adalah berapa kebutuhan kalori per hari yang disebut dengan kalori expenditure. Seorang pelari maraton tentu kebutuhan energi per hari sangat berbeda dengan seorang sprinter dan sebagainya. Pelari maraton yang dia akan lari sampai 2 jam atau lebih, bahkan ada ultramaraton ya, itu kebutuhan kalorinya bisa sampai 4.000-6.000 kalori per hari. Pemain bola profesional itu rata-rata butuh 4.500 kalori per hari. Tapi kalau kita yang ya olahraganya untuk rekreasi gitu ya, paling 2.750 kalori, 3.000 kalori cukup. Gitu. Nah, sumber karbohidrat ada 2 tentu kita pahami. Pertama adalah karbohidrat kompleks, nasi, tepung, mie, roti, talas, dan sebagainya. Kemudian karbohidrat sederhana itu gula, sirup, madu, dan sebagainya. Nah, nanti pada saat di lapangan kita akan ketemu problem itu. Boleh nggak seorang atlet itu pada saat dia bertanding gitu ya, minum minuman yang manis dengan asumsi bahwa minuman manis itu kan gula, karbohidrat sederhana yang bisa segera dirubah menjadi energi sehingga bisa digunakan langsung untuk lari kencang misalnya. Nah, ini harus dibedah. Ternyata malah bukan seperti itu impact-nya. Kalau seorang atlet pada saat dan sebelum bertanding minum minuman yang disebut dengan hypertonik, ya, hypertonik, gulanya terlalu manis, itu justru dia akan mengalami penurunan prestasi. Apa yang terjadi? Hypoglikemi misalnya. Nah, ini harus diketahui oleh seorang atlet dan seorang pelatih. Gitu. Tidak serta-merta nanti kita menghubungkan, karbohidrat sederhana, prosesnya pendek, langsung jadi energi digunakan untuk gerak. Tapi ternyata ada
namanya rebound insulin gitu ya, yang menyebabkan jadi hypoglikemi. Itu karbohidrat. Yang kedua, lemak. Lemak ini sebagai sumber cadangan energi. Berapa kebutuhan lemak per hari? 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Tentu kita mengenal ada lemak hewani, ada lemak nabati, ya. Hewani tentu dari hewan, ada telur, daging, ikan dan sebagainya. Nabati itu ada dari minyak, tumbuhan, kelapa, jagung dan sebagainya. Kemudian kalau kita kategorikan ada 2 juga kategori tadi hewani nabati, ada lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh itu adalah lemak buruk ya, lemak yang murah lah gitu ya. Kalau yang tak jenuh itu yang bagus, Cirinya apa? Lemak jenuh itu yang warnanya keruh, ya keruh. Ini menyebabkan radikal bebas hyperkolesterolemia. Jadi kalau lemak jenuh itu kita konsumsi, itu justru akan mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Sehingga pesan pada para bos dan para ibu-ibu ya, termasuk Bu Miftah ini ya, kalau masak misalnya begini, kalau kita masak pakai minyak itu kan biasanya setelah untuk goreng itu disimpan lagi itu ya, nanti digunakan untuk goreng lagi, ngirit, hemat, efisien gitu. Tapi ternyata ini kebiasaan nggak baik itu. Kenapa? Karena sebagus apapun minyak, kalau sudah digunakan untuk goreng, kita akan ada perubahan kimia yang tadinya lemak bagus, jenuh, akan berubah menjadi lemak tak jenuh. Ya, menjadi lemak jenuh. Jadi dari lemak tak jenuh berubah menjadi lemak jenuh. Ini yang mengakibatkan terjadinya free radical. Sehingga kalau ibu-ibu masak itu penggunaan minyak berulang itu hanya maksimal 2 kali. Jadi nggak boleh untuk goreng yang ketiga gitu ya. Itu sudah nanti akan justru menyebabkan kesehatan kita terganggu. Kalau total kebutuhan per hari tadi dicat sudah kelihatan kira-kira 20% sampai 25% dari total kalori expenditure per hari. Bagaimana dengan protein? Orang dewasa itu perlu protein 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Di dalam penelitian tidak pernah terjadi kebutuhan lemak itu sampai lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari. Tidak pernah. Meskipun dia seorang pekerja keras, olahraga berat sekalipun. Kalau olahraga endurance, ya endurance itu perlu kira-kira 1,2 sampai 1,4 saja. Kemudian olahraga untuk kekuatan, termasuk kecepatan, itu tidak sampai 1,7. Nah, yang sering terjadi bodybuilder itu mengkonsumsi protein yang high protein. Amino ini, amino itu yang perlu diperbincangkan secara ilmiah sehingga maunya kita ngejar makan amino untuk membesarkan otot gitu ya, tapi ada impact negatif terhadap kesehatan para atlet kita. Para coach yang saya hormati, sumber protein ada 2, yaitu pertama adalah first class protein, itu berasal dari hewani. Memang produk hewani ini dia akan mengandung asam amino esensial lengkap. Tapi kelemahannya apa? Protein hewani itu dia juga mengandung lemak. Sehingga hati-hati nanti mengkonsumsi lemak protein hewani dibanding protein nabati. Perbandingan yang bagus adalah 1:1. Ya, 1:1. Meskipun lemak hewani itu first class protein, tapi juga penggunaannya perlu dibatasi. Ya, karena kandungan lemak tadi. Nah, kebutuhan maksimum protein per hari itu 15-20% dari total kalori per hari. Karena konsumsi protein yang berlebihan itu justru akan merugikan kesehatan tadi yang sempat saya singgung. Satu, dia akan menyebabkan diuresis, ya, karena apa? Karena struktur kimia dari protein itu kan agak berbeda dengan karbohidrat dan lemak. Karbohidrat dan lemak itu hanya punya karbohidrat, karbon, hidrogen, oksigen. Tapi kalau yang protein ini selain C, H, O juga ada N. Nah, agar makanan bisa dirubah menjadi energi, maka N
nitrogen dari protein itu harus dilepas. Nah, untuk melepas itu perlu kerja ginjal. Itulah mengapa kalau terlalu banyak mengkonsumsi protein, maka atlet itu justru akan terbebani kerja ginjalnya untuk membuang nitrogen. Nah, pembuangan nitrogen tentu diikuti dengan terbuangnya cairan yang sering disertai dengan hilangnya elektrolit di dalam tubuh, sehingga justru akan merugikan performa bagi atlet kita. Ini beberapa hal konsumsi protein yang berlebihan. Kelebihan protein disimpan dalam bentuk lemak, kemudian memperberat kerja ginjal dan sebagainya. Dan mineral-mineral penting seperti potasium, kalium, magnesium akan terbuang bersama urin sehingga menyebabkan dehidrasi. Nah, itu beberapa hal yang menyebabkan kenapa protein itu penggunaannya dibatasi bagi siapapun, termasuk olahraga berat sekalipun. Para coach peserta yang kami hormati, kebutuhan vitamin berapa? Kebutuhan vitamin sebetulnya relatif sedikit, tidak terlalu banyak, sehingga kalau para atlet kita itu sudah bisa mengkonsumsi makanan harian alami sehari-hari dengan cukup, itu sebetulnya tidak perlu kita memberikan multivitamin. Kita tuh terkadang salah kaprah gitu. Makanan sehari-hari biasa, tapi kita genjot pakai suplemen, multivitamin, dan lain-lain. Itu yang konsep salah sebetulnya. Jadi artinya apa? Suplemen itu boleh nggak? Multivitamin diberikan pada pelatih boleh nggak? Boleh. Manakala ada terkendala asupan makanan yang berasal dari makanan alami. Atlet yang sedang sakit, sedang cedera, itu tentu perlu tambahan suplemen. Gitu. Nah, kebutuhan vitamin yang tadi saya sampaikan relatif sedikit, misalnya begini, vitamin C. Itu dalam sehari ternyata kebutuhan vitamin C tubuh kita itu hanya rata-rata 30 mg per hari. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak produk-produk multivitamin yang menawarkan bahwa produknya itu mampu meningkatkan stamina. Contoh misalnya ada produk tertentu yang satu tablet itu isinya berapa? 1000 mg vitamin C. Padahal kebutuhan kita tuh siapapun itu rata-rata 30 mili. Sehingga kalau kita butuhnya 30 mili, kemudian diberikan asupan 1000 mg, maka sisa kan 1000 dikurangi 30, sisanya berapa tuh? 1970. Kemana? Hilang, lari, dibuang, urin. Nah, kan tentu ini suatu pemborosan. Nah, kelebihan vitamin itu bisa menyebabkan hipervitaminose. Vitamin B dan vitamin C memang bisa dibuang lewat urin. Ya tadi, kalau kelebihan vitamin tentu nanti ginjalnya juga kerja keras itu untuk membuang sisa-sisa vitamin tadi. Kemudian vitamin A, D, E, K itu larut di dalam lemak. Kalau dikonsumsi berlebihan, ini justru akan menyebabkan terjadinya toksik, ya toksik. Nah, di dalam kondisi pandemi memang ada anjuran untuk kita bisa menambah vitamin-vitamin E, kemudian berjemur di sinar matahari. Itu sebetulnya konteks ilmiahnya adalah kalau kita berjemur itu sinar ultraviolet tipe B ya, yang bisa kita dapatkan pada kira-kira jam 9-10 itu. Itu akan merubah provitamin D yang ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Nah, sehingga itulah maka kebutuhan energi kita, kebutuhan vitamin D, vitamin itu akan tercukupi. Oleh sebab itu maka akan meningkatkan imunitas dari tubuh. Para coach yang saya hormati, peserta webinar dimanapun berada, di Pekanbaru maupun di luar, kebutuhan mineral juga cukup sedikit sebenarnya. Mayor mineral yang kebutuhan kita lebih dari 100 mg per hari, di antara adalah natrium, kalium, kalsium, dan sebagainya. Kemudian mikromineral atau trace mineral itu sedikit, ferrum dan sebagainya itu sedikit sebenarnya kebutuhan. Nah, ferrum itu sangat diperlukan bagi atlet terutama yang endurance. Mengapa? Karena ferrum, zat besi,
itu akan membentuk hemoglobin. Hemoglobin itu berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, kalau sport endurance, olahraga yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tentu dia butuh energi banyak, butuh oksigen banyak, sehingga itulah diperlukan hemoglobin yang tinggi, sehingga asupan mineral zat ferrum itu sangat diutamakan bagi yang mendalami para atlet di sport endurance. Termasuk atlet-atlet putri. Atlet putri juga harus memperhatikan tentang asupan ferrum zat besi. Karena apa? Mereka bulanan, tiap bulan kan, blooding kan. Nah, sehingga nanti dia akan mengalami penurunan kadar HB. Nah, untuk kompensasi, maka diperlukan asupan zat besi yang cukup. Kemudian ada satu hal lagi bagi para coach, para atlet yang suka minum teh nih, mohon diperhatikan ini. Ternyata di dalam teh ya, teh yang kalau kita minum dalam kondisi hangat itu kan segar, enak gitu ya. Itu ada zat namanya zat tanin. Nah, zat tanin itu ternyata mengganggu penyerapan zat besi. Artinya apa? Meskipun kita mengonsumsi zat besi dalam jumlah yang cukup, tapi kalau terhambat adanya tanin, maka zat besi yang banyak di dalam tubuh itu nggak bisa diserap, nggak bisa digunakan. Sehingga untuk itulah maka hati-hati yang pada minum teh itu bukan tidak boleh, tapi dibatasi agar tidak terjadi kerugian kita akan penyerapan zat besi tadi. Ini adalah sumber zat besi yang bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat sumber hewani. Nah, sumber hewani itu ada daging itu ya, kemudian ada ikan dan sebagainya. Di poin 3 yang saya berikan font tebal itu ternyata memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi. Apa itu? Dendeng teripang. Nah, mungkin kita masih agak asing. Apa sih teripang itu? Di Jogja juga nggak ada teripang, nggak tahu Pekanbaru ada apa nggak ya teripang ya. Nah, teripang itu ternyata adalah makanan laut itu hebat, yang jalannya lambat, bentuknya kayak timun. Itu di gambar kelihatan itu. Nah, karena bentuknya seperti timun, maka sering disebut timun laut. Ya. Nah, ini memiliki kandungan zat besi yang tinggi, 96,4 per 100 gram. Ini jauh sekali bila dibanding kalau kita makan dada ayam goreng. Itu hanya 7,5 mili itu per 100 gram. Ya. Nah, inilah yang nanti perlu dipilih oleh para coach untuk atletnya agar bagaimana bisa tepat memilih makanan sumber energi, sumber vitamin, sumber mineral, dan sebagainya. Sedangkan ferrum yang berasal dari nabati, itu ada beberapa contoh. Kalau kita lihat di nomor 2 itu tinggi juga itu kacang tolo ya, yang biasa untuk masak sayuran itu 100 per 100 gramnya ada 13,9. Kemudian daun ketela rambat itu cukup tinggi 10 mg. Nah, ada satu pemahaman yang barangkali salah ya. Dimanapun kita kalau ditanya sayuran apa yang banyak mengandung zat besi gitu ya, orang selalu akan menjawab bayam gitu ya. Padahal ini kita lihat tuh di poin 4. Bayam kukus itu per 100 gramnya hanya 5,7. Nah, berarti itu adalah satu pengertian yang salah dari dulu. Yang tinggi ternyata daun ketela rambat. Itu per 100 gram ada 10 mg. Nah, sehingga inilah yang bisa digunakan para coach, para atlet nanti untuk bagaimana memilih sumber sayuran yang banyak mengandung zat. Air, berapa kebutuhan air per hari? Secara normal, kebutuhan air per hari itu adalah 2.500 cc. Orang pada umumnya. 2.500 cc itu setara dengan 1 gelas air biasa. 1 gelas biasa air itu 200 mili. Jadi kalau 2.500 berarti kita butuh 10 ya. 10 lebih lah. Gelas. Nah, kalau olahragawan cukup nggak? Nggak cukup. Intinya begini, asupan cairan yang kita minum atau kita masukkan sehari-hari di dalam tubuh atlet
itu harus setara dengan berapa cairan yang keluar. Seorang pelari maraton bisa keluar keringat tuh sampai 4.000 ml itu pada saat dia lari kencang itu ya. Nah, untuk itu maka dia harus mengganti juga dengan 4.000 ml atau 4 liter. Nah, sehingga ini kira-kira balancing cairan. Jadi orang pada umumnya 2.500 ml itu yang keluar ya lewat urin, keringat dan sebagainya. Tentu harus segera kita ganti. Kalau tidak segera diganti maka terjadi dehidrasi. Apa akibatnya bagi atlet? Ya pasti prestasi menurun. Baik. Para pelatih dan para peserta yang kami hormati, sebetulnya makanan atlet ini saya gambarkan petinju atlet itu ya. Dengan ini peragawati itu orang pada umumnya itu sebenarnya sama, nggak berbeda itu pada prinsipnya, pada dasarnya, ya sama. Kemudian apa yang membedakan asupan makanan seorang atlet dan bukan atlet? Nah ini yang perlu diperhatikan beberapa. Satu, atlet tentu perlu karbohidrat lebih banyak karena apa? Dia butuh energi, sumber energi yang banyak. Yang kedua, atlet perlu air lebih banyak dan lebih sering. Mengapa? Karena dia akan berlatih, bahkan kalau dia berlatih dan bertanding di tempat yang panas, itu keluaran keringat bisa 3-4 kali lebih banyak, sehingga harus diganti dengan cairan. Oleh sebab itu, maka lomba lari maraton, itu di setiap 5 kilo, itu ada pos air di situ ya, pos air. Para atlet nanti bisa minum di situ, bisa pilih, ambil, minum. Dan tentu penyediaan minuman juga minuman yang sport drink tentu ya. Tidak nanti seperti halnya kalau kita piknik wisata itu, pos pertama minta disediakan es dawet misalnya. Pos kedua nanti minta kopi yang panas misalnya. Enggak seperti itu. Tentu nanti cairan dalam rangka apa? Mempertahankan status hidrasi bagi atlet. Bahkan kalau dia tidak merasa haus, bisa jadi air yang berada di pos untuk menunjuk badan itu. Agar apa? Memaintain terhadap kondisi suhu tubuh. Kemudian yang ketiga, strategi penyajian. Sebelum, saat, dan setelah pertandingan itu perlu ini dengan baik gitu ya. Tidak sembarang. Kita mau bertanding jam 8 gitu ya. Jam 7:30 masih makan dawet, masih makan bakso. Nah tentu nggak boleh seperti itu. Harus kita atur dengan baik. Gitu. Agar apa? Performanya bisa maksimal. Nah, ini beberapa data yang membedakan seorang atlet dan bukan atlet. Kebutuhan energi olahragawan itu bisa mencapai 6.000 kalori per hari. Kalau kita pada umumnya rata-rata itu berapa ya? 2.500, 3.000 cukup. Ya, kalau olahragawan 6.000 kalori. Tadi saya sebut, pelari maraton bisa lebih dari 6.000. Pemain bola rata-rata 4.500 ya. Kemudian yang kedua, cairan tubuh yang keluar pada saat bertanding bisa mencapai 3 kali lebih banyak ya dibanding pada saat kita berada di latihan di tempat biasa. Bahkan seorang pelari maraton bisa keluar keringat 2-4 liter per jam, sehingga harus segera diganti. Oleh sebab itu maka minum orang dewasa itu kan ada bahasa masyarakat itu minumlah sehari 16, sebetulnya 1.200 cc. Olahragawan bisa minum sehari bisa 12. Karena apa? Kebutuhan cairan olahragawan jauh lebih banyak dibanding orang pada umumnya. Ini kebutuhan energi per hari bisa kita lihat di tabel. Pelari maraton, kemudian pembalap sepeda itu bisa sampai 6.000 kalori. Kalau dia seorang physical education students, siswa sekolah yang belajar pendias lah gitu ya, itu hanya 2.500 kira-kira. Nah inilah yang harus diketahui oleh para coach dan terutama atlet, berapa kebutuhan kalori per hari. Harus dihitung ya, tidak bisa nanti kira-kira, nggak bisa. Nah ini cara untuk menghitung ya, mungkin bisa dicermati lebih detail. Para coach nanti harus mampu menghitung semua kebutuhan energinya atlet per hari. Gampang caranya, ini contoh saja. Kita bisa cermati ada 1, 2, 3, 4 kolom ya.
Kolom pertama adalah aktivitas. Itu mulai dari sangat ringan sampai berat sekali. Kolom kedua itu aktivitas harian. Yang kita lihat kalau atlet kolom ketiga, kita lihat dia atlet apa. Nah, kalau dia atlet renang misalnya, renang itu kalau dia gaya crawl dengan yang renang biasa-biasa saja, itu masuk kategori aktivitas sedang. Kalau dia pemain sepak bola termasuk kategori berat. Dia pesilat pesilat. Dia masuk kategori berat sekali. Nah, sehingga kita hitung, mari kita hitung coba bersama-sama. Contoh seorang atlet renang prestasi prestasi. Kita lihat dulu renang. Renang berada pada kategori aktivitas fisik berat, yang bawah yang di font merah itu. Karena yang renang di atas itu renang rekreasi lah itu. Nah, kalau dia termasuk kategori aktivitas fisik berat, maka kebutuhan energinya nanti itu di rumus ini ada rumusnya BMR ditambah 100%. Ya. Sedangkan BMR apa yang kita hitung? BMR itu basal metabolic rate. Itu adalah kebutuhan energi minimal per hari. Sehingga kita masukkan rumus, contoh seorang atlet renang berat badannya 70. Berapa energi per hari? Oke, kita masukkan rumus, berat badannya 70. Dikalikan 24. 24 itu angka dari mana rumus ya? Rumus BMR. Ditambah dengan 100%. Mengapa 100%? Karena dia adalah atlet renang, berada pada kategori berat. Berat itu masuk kategori plus 10%. Sehingga setelah kita hitung 70 kali 24 ketemu 1.680 kalori. Ditambah 100% dari 1.680. Berarti ketemu 3.360 kalori per hari. Nah, itulah asupan makanan yang harus disediakan oleh atlet dalam sehari dalam sehari. Jadi sudah ketemu dari 3.360. Silakan nanti para coach dihitung berapa kebutuhan kalori per hari untuk setiap atletnya karena berbeda berat badannya, berbeda cabangnya, tentu nanti kebutuhan energi per harinya sangat berbeda. Jadi contoh ini adalah ketemu 3.360 kalori. Siapa dia? Dia adalah renang yang punya berat badan 70 kg. Ini contoh saja. Kalau ketemu 3.000 kalori itu makannya kayak apa saja loh. Nah, perlu kita ketahui begini. Seorang atlet itu frekuensi makan dalam sehari itu 7 kali. Berbeda dengan kita. Kalau orang pada umumnya kan 3 kali sehari makanan. Nah, kalau atlet itu 7 kali. Kapan dia makan? Pertama, dia sebelum latihan kira-kira jam 5:30. Apa yang bisa kita berikan? Roti tawar, telur rebus, susu atau air putih lah begitu ya. Kemudian nanti setelah latihan setelah latihan jam 8, jam 8:30, jam 9, kita berikan sarapan pagi. Kedua kan. Yang ketiga jam 10 ada selingan. Apa itu? Kita berikan kue. Kemudian kita berikan sirup misalnya Itu adalah selingan. Kemudian jam 12 makan siang. Kita berikan makan besar, makan siang. Kemudian nanti jam 3, jam 4 ada selingan lagi. Dan yang kelima itu makannya. Kemudian latihan sore misalnya, setelah latihan nanti jam 6, jam 7 malam, itu makan malam. Baru nanti setelah mau tidur itu kira-kira jam 20, itu ada ekstra, ekstra fooding lah. Jadi 7 kali makan per hari. Jangan bayangkan seperti kita hanya diberikan makan 3 kali sehari, nggak cukup untuk seorang atlet. Meskipun 7 kali, hati-hati, itu adalah jumlah dari total kalori. Kalau contohnya tadi 3.000 sekian, maka 3.000 itu dibagi menjadi 7 kali makan. Baik, para coach yang saya hormati, ini contoh makanan untuk menambah dan mengurangi berat badan. Prinsipnya saja. Peningkatan berat badan, tentu para atlet yang menekuni bela diri itu kan sering terjadi dia menurunkan atau menaikkan berat badan sehari, bahkan di hari itu pada saat akan bertanding, itu nggak boleh itu.
penurunan, meningkatkan berat badan itu harus dilakukan pada periode persiapan umum, jadi jauh sebelum bertanding. Bagaimana peningkatan berat badan? Dia ditambah 25% dari porsi yang sebenarnya. Jadi misalnya tadi ketemu 3.000 kalori per hari. Nah, agar atlet ini berat badannya naik gitu ya, karena dia menempuhi cabang olahraga bela diri kelas berat lah itu ya, agar naik. Tambah saja 25%. Jadi ditambah berapa? 750 kalori ya, jadi cukup banyak. Jangan langsung ditambah 100%. Nanti bisa dia cepat gemuk tapi lemak tubuh yang ada di belakang. Kemudian apa? Tambah massa otot, latihan massa otot dengan apa? Latihan beban itu dengan 8 sampai 12 repetisi per set, bebannya medium ya, jangan terlalu berat dan juga jangan terlampau ringan. Penurunan berat badan kebalikannya, diet dikurangi 25%. Jadi kalau tadi ketemu 3.000 kalori, maka dia hanya boleh diberikan asupan makanan 3.000 dikurangi 25%-nya. Berarti hanya boleh makan 2.250 kalori per hari. Tambah latihan aerobik, intensitas 65 sampai 75% denyut jantung maksimum. Jadi latihannya medium lah gitu ya, agar apa? Lemak terbakar. Ini protokol penurunan dan peningkatan berat badan hanya boleh yang aman 0,5 sampai 1,5 kilogram per minggu ya, per minggu. Jadi nggak boleh dalam sehari menurunkan 1 kilo, itu pelanggaran berat bagi fisiologi para atlet. Baik, para atlet yang kami hormati, kita coba sedikit karena waktu cukup terbatas. Ini manajemen makanan pertandingan. Kalau dalam konteks yang lengkap, mungkin nanti kita ada sesi lain untuk merancang sebuah food planning namanya. Kalau para pelatih tentu sudah kenal betul namanya training periodization. Periode persiapan umum, persiapan khusus, pra-kompetisi, kompetisi, transisi. Nah, food planning itu juga mengikuti periodisasi itu. Ya, kapan? Pada periode persiapan umum, apa yang harus diberikan pada seorang atlet? Oh, di situ adalah memperbaiki status gizi, termasuk menambah, menurunkan berat badan pada periode persiapan umum. Nah, itu tentu nanti butuh waktu dan mungkin kita adakan sesi yang lebih detail lagi bisa jadi. Nah, kita akan coba yang agak ringkas saja tentang manajemen makanan pertandingan. Sebelum bertanding, ya, ini tujuan makanan. Agar apa? Tidak lapar. Kemudian perut kosong tapi sudah full energi di dalamnya. Menjamin keseimbangan cairan. Tidak membebani alat pencernaan, menenangkan lambung, atlet siap bertanding. Itu adalah tujuan sebelum bertanding. Apa yang dikonsumsi? Minimal 2 jam sebelum bertanding. Jadi tidak boleh dekat dengan pertandingan. Kalau dia jaga pertandingannya jam 9 pagi, tentu paling paling dekat itu sarapannya, makan paginya ada jam 7. Tidak boleh nanti bertanding jam 9, tapi setengah 9 kita baru makan. Itu tentu akan menurunkan performa dari para atlet kita. Jenisnya apa? Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu nasi, mie, dan sebagainya tadi. Mengapa karbohidrat kompleks? Bukan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks ini memiliki keuntungan. Selain dia mengandung makanan sumber energi dari karbohidrat, dia juga mengandung sumber energi, sumber zat gizi yang lain. Dia mengandung vitamin, misalnya beras itu kan ada vitamin B. Juga mengandung mineral, ya, mineral. Nah, itu keuntungannya. Dan karbohidrat kompleks ini tidak akan mengganggu normalitas dari kondisi gula darah di dalam tubuh seorang atlet. Tidak terganggu, jadi normal. Lalu apa makanan yang dihindarkan? Minuman hipertonik, terlalu manis, sirup, madu. Protein memiliki diuretik efek, jadi memacu produk urin. Makanan yang merangsang, durian, nangka, kemudian yang masam, soft drink, dan sebagainya. Alkohol juga dihindarkan. Kenapa? Dia defisit terhadap saraf. Kafein, kopi, teh, kopi, coklat, dan sebagainya. Mengapa?
kafein itu punya efek tadi. Satu, diuresis, menyebabkan urin naik, sehingga bayangkan kalau seorang atlet sebelum bertanding dia minum kopi gitu ya. Pada saat bertanding dia kandung kemihnya penuh. Nah, ini akan mengganggu performa. Selain itu, kafein membuat ekstrasistul. Detak jantung kita berdebar lebih kencang, ya, lebih kencang. Tapi itu tidak menambah darah yang dipompa. Hanya debar-debarnya itu tinggi. Ya, ini justru merugikan. Baik, rokok dihindarkan pasti. Nah, saat bertanding, apa yang harus kita lakukan? Ini tujuan makanan pada saat bertanding. Memelihara status gizi. Ya, syarat minuman, syarat makanan dan minuman mudah dicerna, sudah dikenal oleh atlet. Jadi, kalau atlet berasal dari daerah tertentu, dia hanya kenal makanan khas daerah itu. Pada saat bertanding keluar daerah maupun keluar negeri, hati-hati. Jangan langsung dihantam makanan lokal. Hati-hati. Kenapa? Perutnya belum familiar. Jadi betul-betul makanan yang sudah terbiasa dimakan oleh para atlet. Minuman cukup, terutama pada olahraga yang lama, seperti urine. Jadi beri minuman kira-kira 10-15 menit. Nggak usah tunggu sampai haus. Ya. Jadi kita sepak bola, kemudian maraton, lari jarak jauh, bersepeda, itu pastikan setiap 10-15 menit itu minum berapa? Kira-kira 1 gelas lah ya, gelas air biasa itu. Jenis minuman yang hipotonik itu kurang dari 2,5 gram persen, suhunya 8 sampai 13 derajat. Yang bagus isotonis ya, yang kita kenal sekarang itu banyak berbagai produk itu ya di masyarakat, mungkin saya sebut, tapi bukan sponsor ini ya. Pocari misalnya, itu adalah isotonik. Mengapa isotonik? Minuman itu sama persis dengan cairan yang ada di dalam tubuh. Sehingga maksudnya, begitu kita minum, itu cairan di dalam tubuh langsung tergantikan. Tapi kalau minuman kita air biasa, itu tidak ada mineral di situ, ya, tidak ada elektrolit di situ, sehingga tidak segera bisa mengganti cairannya, hilang. Beri minum sebelum haus tadi, pada cuaca yang panas kebutuhan air bisa 3 kali lipat. Jadi minum lebih banyak buah-buahan yang mengandung disakarida, jeruk, apel, dan sebagainya diperlukan. Ya. Nah, pada saat bertanding, kita tentu melihat itu, makanan apa sih yang favorit, atau buah apa sih yang favorit dikonsumsi oleh para atlet ya pada saat bertanding. Tentu serta-merta jawabnya pisang gitu ya. Oke, bagus pisang. Kita lihat sekarang pisang. Mengapa pisang bagus untuk makanan pada saat bertanding? Dia pisang itu mengandung kalium atau potasium. Bermanfaat untuk apa? Memperlancar gerak, karena dia akan membantu terhadap fungsi kerja transmisi neuromuscular. Jadi transmisi organ tubuh, bagian dari organ tubuh yang mengatur tentang kerja saraf dan otot. Itu dibutuhkan potasium, itu ada di dalam pisang. Kemudian pisang juga mengandung karbohidrat kompleks sebagai sumber energi yang cukup mengenyangkan, mengandung elektrolit, mengandung antioksidan, mudah dicerna, meningkatkan metabolisme dan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Tenteng aja langsung bisa dikonsumsi ya. Coba bayangkan kalau misalnya kita, wah, nggak modern tuh, masa dari dulu makanan pertandingan kok pisang. Kita yang mahal lah, apa tuh durian. Coba bayangkan, mecahnya durian pada saat kita bertanding susah kan? Durian itu juga mengandung mengandung gas, tidak cukup bagus, artinya tidak boleh untuk makanan pertandingan. Maka poinnya, betul, kalau saudara sekarang sudah punya kebiasaan para atlet dan pelatih, itu memberikan konsumsi pisang pada atletnya pada saat dia sudah bertanding. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, para coach yang saya hormati. Kalau bahasan dari apa yang saya sampaikan belum lengkap, mungkin bisa ada cari buku saya, pedoman gizi lengkap ya, ada di toko-toko terdekat lah gitu untuk membahas. Nah, untuk itu Mas Anies monggo kita bahas ya lebih detail sehingga nanti para coach betul-betul bisa menerapkan apa sih seharusnya makanan yang bisa mengkondisikan atletnya itu berprestasi secara optimal. Saya kira itu Mas Anies, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Joko. Bapak Ibu Coach,
peserta webinar pada siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari para peserta yang disampaikan melalui chat. Bisa saya bacakan satu persatu. Pertama dari Bapak Muhammad Suhadi ini, Prof. Ya. Bapak Muhammad Suhadi. Pertama pertanyaannya, asupan makanan yang tinggi serat untuk cabur pencak silat yang mudah dijumpai di sekitar kita kira-kira apa nih, Prof? Kira-kira. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hal menjaga disiplin berat badan yang ideal sesuai kelasnya, adakah tips asupan makanan yang dianjurkan? Berapa lama waktu yang ideal dalam menurunkan berat badan sebelum bertanding agar tidak mengganggu performa atlet? Begitu, Prof. Ada 2 pertanyaan. Baik, yang pertama dari Pak Suhadi terkait dengan makanan yang mengandung serat ya. Nah, tentu kita harus mencoba nanti cari-cari makanan di dekat kita lah. Nggak usah terlalu nanti kita mencari makanan yang sulit ya. Karena apa? Tren makanan kita sekarang apalagi atlet, anak-anak muda itu kan sukanya makan makanan yang kayak orang-orang barat itu ada pizza, hamburger, apalagi ya macam-macam lah ya. Nah tentu kita nggak usah ke sana. Kita carikan aja makanan-makanan yang ada di dekat kita. Serat banyak di situ, gandum, jagung, apa mie kalau diperlukan. Kalau di Irian di sana ada apa namanya itu papeda, sagu misalnya. Dan juga sayuran. Sayuran ini adalah satu makanan yang saya kira di mana-mana ada dan gampang dicari. Itu justru makanan sehat. Selain mengandung serat, dia juga mengandung vitamin, mengandung mineral, gitu ya, yang sehingga sangat bermanfaat bagi seorang atlet dan tidak memiliki resiko terhadap fisiologi. Yang saya maksud begini, kalau kita makan makanan siap saji fast food ya, hamburger, pizza dan sebagainya, itu sebetulnya dapat digolongkan sebagai makanan yang high energi, tapi sebenarnya variasi nutrisinya sangat sedikit. Apalagi kalau nanti minumannya gitu. Misalnya begini, kita makan makanan di Kentucky, apa itu, ayam goreng. Ayam goreng kulitnya agak hitam-hitam, gosong, itu mestinya nggak sehat itu. Kenapa? Itu free radical. Mestinya kulitnya dihilangkan, dibuang ya. Dibuang, nggak dibawa pulang loh ya, dibuang itu. Kenapa? Nggak sehat itu. Nah, pada saat kita di makanan siap saji, minumannya pun itu nggak sehat. Kenapa? Soft drink. Soft drink ada apa? Coca-Cola, Fanta, dan sebagainya. Itu menyebabkan karies gigi. Kadar gulanya tinggi. Bisa menyebabkan peningkatan asam urat dari atlet. Nah, sehingga minuman yang bagus apa? Kalau atlet terpaksa minum makan makanan yang termasuk free radical ya, misalnya makanan yang gosong, lemaknya berlebih, itu tentu harus diimbangi dengan makan makanan yang mengandung antioksidan. Apa itu? Makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan zat selenium. Di mana itu paling gampang di buah-buahan. Macam apa buahnya? Jeruk misalnya. Nah, sehingga minuman jeruk ya yang anget ya, anget, jangan panas lah ya, anget atau dingin itu justru bagus untuk atlet. Kenapa? Free radical. Tapi hati-hati jeruknya dipilih agar jangan nanti membuat asam lambung ya, asam lambung. Jadi kembali pertanyaan Pak Adi tadi, itulah beberapa jenis makanan mengandung serat yang bisa ditemui di mana-mana. Yang kedua, makanan untuk body control ya, artinya apa? Bisa mempertahankan berat badan. Pak Suhadi, Bapak Ibu sekalian, para coach, tadi sedikit saya singgung bahwa untuk menaikkan, menurunkan berat badan, ini yang sering terjadi pada cabang olahraga bela diri ya, karena dia kan ada kelas berat badan gitu. Penurunan, peningkatan berat badan itu hanya boleh dilakukan pada periode persiapan umum. Ya. Tidak boleh yang seperti sekarang dilakukan. Besok akan bertanding atau nanti sore bertanding, paginya
itu atlet baru sibuk untuk menurunkan berat badan. Kelebihan 1 kilo atau 2 kilo, apa yang dilakukan? Suruh lari keliling lapangan di tempat yang panas pakai sweater plastik ya. Nah, sehingga dia keringatnya keluar. Nah, keluarnya keringat itu disertai dengan keluarnya elektrolit, cairan-cairan yang bermanfaat. Potasium hilang, kalium hilang, natrium hilang, ferrum hilang. Nah, apa yang terjadi? Pasti atlet kita akan drop. Nah, untuk itulah maka para coach, para atlet sudah harus tahu dulu si atlet ini akan kita turunkan di cabang bela diri di kelas berapa kilo, terus kita ketahui. Nah, sehingga pada periode persiapan umum jauh sebelum bertanding kita sudah bisa memanipulasi di situ, menurunkan atau menaikkan. Formanya gimana? Tadi ya saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan dan menaikkan itu hanya boleh rata-rata setengah sampai 1 kilogram berat badan per minggu, paling aman setengah. Nah, sehingga cukup waktu yang lama. Nah, coba bayangkan nanti sore bertanding, paginya atlet harus menurunkan 1 kilo, ya, padahal mestinya 1 kilo itu seminggu. Diturunkan dalam waktu seketika. Apa yang dilakukan? Ya, mengurangi cairan tubuh, suruh panas-panas, dan sebagainya. Itu ibaratnya seperti hanya kalau kita mau ngeringin anduk itu ya, anduk yang basah diwares gitu ya. Nah, tentu kan membahayakan bagi atlet itu. Sehingga artinya penurunan berat badan itu harus dilakukan jauh sebelum pertandingan. Sehingga itulah pentingnya food planning. Jadi perencanaan latihan bersamaan dengan atau sinergi dengan periodisasi latihan. Saya kira itu ya, Mas Anies ya. Ya, terima kasih Prof. Tapi tadi saya ada menarik satu Prof. Saya baru tahu kalau daun ubi, bayam ternyata lebih rendah zat besinya daripada daun ketelar rambat. Ini baru dapat saya ilmunya. Banyak hal yang banyak kita tidak tahu di ini. Kandungan-kandungan di sayuran. Karena kita terobsesi dengan filmnya Popeye Sailor Man. Oke, baik. Dari Pak Andi, izin Prof bertanya, mengapa untuk olahraga endurance, atlet yang dalam kondisi menurunkan berat badan membutuhkan lebih banyak protein daripada atlet strength? Itu pertanyaan pertama. Jadi ada endurance dan strength. Kemudian yang kedua, tolong dijelaskan kembali Prof mengenai efek mengkonsumsi makanan karbohidrat sederhana yang berlebihan sebelum bertanding yang bisa menyebabkan hiperglikemi. Ya. Oh, ini ada 3 pertanyaannya, Prof. Yang ketiga, apakah kita diperbolehkan mengkonsumsi suplemen kreatin untuk meningkatkan performa atlet dalam bertanding? Nah, ini ada 3 pertanyaan, Prof. Silakan, Prof. Baik, Mas Anies, kita mulai yang nomor 2 dulu ya. Mengapa para atlet itu sebelum dan saat bertanding itu tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat sederhana? Contoh misalnya begini, kita sedang main sepak bola, ya sepak bola. Kita pesan minuman di situ, minumanku nanti pada saat saya bertanding itu harus teh yang panas, yang manis, gitu ya. Itu ya nggak boleh. Kenapa? Minuman manis ini termasuk hypertonis. Kapan minuman dikatakan hypertonis? Selalu manis. Kalau kadar gulanya lebih dari 2,5 gram per 100 ml air. Jadi kalau kita membuat minuman 1 gelas, ya 1 gelas, kemudian kita kasih gula 1 sendok makan, 1 sendok makan sudah 8 gram. Itu sudah termasuk hypertonis. Pertanyaannya kenapa nggak boleh? Ya, karena pada saat kita bertanding, kemudian minum minuman manis tadi. Minuman manis itu akan serta-merta seketika itu akan memacu ya pankreas. Karena begitu kita minum manis, maka kadar gula darah itu naik tinggi. Nah, padahal kan mekanisme dalam tubuh itu selalu gula darah itu dijaga dalam kondisi normal. Ya, sehingga karena
gula darahnya tinggi, maka dia akan memerintahkan pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, kalau insulin diproduksi banyak, maka gula yang berada di dalam darah tadi, di mana atletnya sedang bertanding, gulanya diambil masuk ke dalam sel, sehingga justru terjadi kebalikannya. Sekarang kadar gula darah kita masih bertanding gitu ya, turun drastis gitu ya, turun di bawah normal. Bahkan sampai 50 mg per cc. Itu sudah hipoglikemi. Apa yang terjadi? Atlet akan liang, ya, kunang-kunang, mual, ya, koordinasinya tidak terjaga. Nah, itu menyebabkan kenapa minuman terlalu manis itu tidak boleh pada saat sebelum dan pada saat pertandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, suplemen kreatin, kemudian apa namanya amino, ya. Ini sering memang dikonsumsi oleh para binaragawan, para pengangkat besi. Hati-hati, ini sering terjadi di setiap PON. Bahkan belum PON prapon kemarin juga ada kasus bahwa beberapa atlet binaraga itu terkena kasus doping dan sebagainya. Nah, itu gara-garanya apa? Kita terlalu percaya pada kebiasaan tentang suplemen. Namanya saja suplemen itu adalah tambahan ya. Tambahan. Kenapa ditambah? Karena kurang. Sehingga harus ada makanan utama kan? Apa makanan utama? Makanan utama adalah makanan sehari-hari. Nah, kalau makanan sehari-hari itu kurang, atau kita tidak bisa mendapatkan di daerah tertentu, karena misalnya kita bertanding di luar ya negeri di mana makanan lokal luar negeri itu kita nggak cocok, nah tentu kan kita nggak dapat asupan kan, nah itu suplemen diperlukan. Sehingga pendek kata suplemen itu boleh diberikan manakala para atlet itu punya kendala memasukkan makanan alami di dalam tubuh. Kapan itu? Dia sedang berada di luar negeri yang nggak cocok dengan makanan lokal. Yang kedua, dia sedang mengalami cedera, ya, itu boleh diberikan suplemen. Jadi hati-hati untuk suplemen. Kemudian yang pertama tadi pertanyaan, mengapa kebutuhan protein ya pada saat olahraga endurance, terutama pada penurunan berat badan. Begini, penurunan berat badan itu dilakukan agar kita mengurangi body fat. Jadi yang kita kurangi di situ adalah bukan cairan, sekali lagi bukan cairan, bukan juga body mass, bukan ototnya, tapi adalah body fat-nya, ya, body fat-nya. Sehingga di situ harus makanan balance, ya, seimbang, ya. Karena kalau protein diberikan berlebihan di situ, protein itu adalah satu zat yang berfungsi diantaranya untuk membangun otot, ya, membangun otot. Nah, sehingga pada saat nanti kita akan mempertahankan kondisi otot, memang asupan protein itu harus cukup, ya, harus cukup, tidak berlebih, tetap nggak berlebih, karena tadi saya sampaikan bahwa dari hasil riset pekerja berat sekalipun tidak pernah terjadi konsumsi protein itu lebih dari 2 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi hanya 1,7, 1,8, paling tinggi 1,9. Nah, sehingga itulah. Maka di dalam konteks penurunan berat badan selain makanan, ya, selain makanan, tentu kita berikan latihan aerobik namanya. Agar apa? Body fat yang terbakar. Jangan kebalik ya. Jangan kita menurunkan berat badan memberikan latihan dengan interval training. Ya, salah itu. Jadi dengan aerobic exercise. Apa cirinya aerobik? Nah, pada saat kita melakukan latihan untuk atlet agar lemaknya terbakar, maka detak jantung si atlet itu hanya boleh naik pada medium intensity. Berapa itu? 65 sampai dengan 75% dari detak jantung maksimum. Jadi kalau seandainya atlet kita usianya 20, maka detak jantung maksimumnya kan 220 dikurangi usia 200 kan, dikalikan 65%. Berarti 65% itu 130 detak sampai dengan
75% berarti 170. Nah, range 130 sampai 170 bit per menit detak jantung aktif itulah yang akan membakar lemak. Sehingga sekali lagi untuk menurunkan dan menaikkan berat badan itu harus ada balance antara asupan energi dan juga keluaran energi lewat latihan. Sekali lagi, jangan sekali-sekali menurunkan berat badan itu dengan menghilangkan atau mengurangi cairan tubuh si atlet. Kenapa? Hilangnya cairan tubuh atlet disertai dengan elektrolit yang banyak yang hilang, sehingga itu akan justru merugikan performa bagi para atlet. Itu Mas Anies. Ya. Perlu dipahami teori menurunkan berat badan ini. Kadang juga karena mengejar berat badan dalam waktu 1 hari harus dipres 1 kilo pengurangannya, Prof ya. Itu yang berbahaya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Muhammad Haryono. Ada berapa lama kita makanan itu dikonsumsi menjadi sumber energi? Berapa lama butuh waktu, dan kemudian kapan pula kita waktunya untuk mengganti kalori akibat aktivitas olahraga kita? Apakah setelah olahraga langsung kita ganti kalorinya atau harus jeda berapa jam gitu? Dan kemudian pertanyaan kedua, kapan adaptasi makanan di dalam tubuh pada kasus peralihan kebiasaan makanan ini, Prof? Dari makanan A ke B, kapan itu waktu adaptasinya sehingga efektif menjadi sumber energi. Nah, yang ketiga pertanyaannya, apakah olahraga di dalam ruangan atau kedap udara atau mengenakan parasut menyebabkan kalori yang terbakar menjadi lebih banyak? Ini 3 pertanyaan, Prof, dari Pak Muhammad Haryono. Baik, Mas Anies. Pertanyaannya detail dan bagus ini. Ya. Berapa lama makanan itu bisa dirubah menjadi energi? Jadi makanan sumber energi tadi kan kita bahas ada 3 ya, karbohidrat, ada lemak, ada protein. Karbohidrat rata-rata 2-3 jam sudah bisa menjadi energi. Lemak itu cukup lama, itu bisa 4-6 jam ya. Protein kira-kira 4 jam lah bisa. Tapi protein ini merupakan cadangan sumber energi yang jarang digunakan. Kenapa? Karena kalau dari karbohidrat dan lemak cukup, maka protein nggak pernah digunakan untuk sumber energi. Jadi itulah tadi di dalam pengaturan makanan sebelum saat bertanding, itu ada aturannya. Minimal 2 jam sebelum bertanding itu boleh makan besar gitu ya. Jadi tidak boleh nanti 1 jam sebelumnya baru makan, tidak boleh. Kenapa? Akan membebani perut dan itu makanan belum diserap menjadi energi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adaptasi makanan baru ya. Misalnya kita belum mengenal makanan. Begini, karena riskan sekali memberikan makanan jenis baru, yang baru dikenal atlet. Apalagi pada saat bertanding. Pelajaran yang boleh bisa dilakukan adalah gini, diberikan pengalaman edukasi pada para atlet kita agar tidak tiba-tiba begitu. Contoh begini, saya dulu juga berpikir seperti halnya para atlet semuanya, yang namanya makan gitu ya, itu mesti harus ada nasi. Jadi kalau nggak ada nasi itu namanya nggak makan. Ya, padahal satu ketika saya harus berada di luar negeri, di satu negeri yang di situ tidak ada nasi. Wah, susahnya bukan main itu. Adanya apa? Roti, ya, dan sebagai kentang. Nah, ternyata setelah kejadian seperti itu, kita berpikir, oh kalau begitu jauh-jauh hari perut atlet itu harus dicoba, ya dikenalkan. Sehingga kalau ada atlet daerah itu yang belum kenal misalnya hamburger gitu ya, bisa sekali aja lah dicobakan, sehingga pada saat nanti kita terpaksa hanya boleh makan itu, maka adaptasi itu nggak terjadi lama. Ya kira-kira
adaptasi makanan itu kira-kira 3-4 hari, paling seminggu sudah bisa. Gitu. Nah, kalau itu riskan, maka apa yang kita lakukan? Kalau kita bertandang ke daerah, keluar daerah atau keluar negeri, maka siapkan makanan yang sudah dikenal. Bahkan sering para tim ya, kontingen tim itu membawa juru masak itu dan membawa bahan-bahan makanan dari daerah asal itu, sehingga tidak nanti akan memengaruhi performa atlet manakala tidak ada makanan seperti yang dia kenal itu. Nah, sehingga poinnya Pak Haryono, kita coba latih ya atlet itu untuk bisa mengonsumsi berbagai jenis makanan sehingga pada saat nanti kita berada di tempat yang lain itu bisa segera gampang beradaptasi. Nah, kemudian olahraga dengan apa tadi parasit ya Mas di ruangan ya. Pendek kata begini, kalau kita berada di satu tempat, kemudian latihan, apalagi pakai parasut itu, jaket maksudnya barangkali ya, suhu tubuhnya naik, itu pasti keluaran energinya juga tinggi, ya tinggi. Nah, sehingga itu harus kita sesuaikan dengan asupan makanannya. Nah, kalau ini tadi dalam konteks penurunan berat badan, maka ya tadi disampaikan dia menurunkan berat badan dengan menghilangkan cairan tubuh. Biasanya memang dia lari-lari dengan jaket parasit itu ya. Atau bahkan nggak usah lari-lari, disuruh masuk di dalam sauna panas itu. Ya, yang kedap udara di situ dipanaskan itu ya. Jadi dipaksa untuk berkeringat. Turun nggak berat badannya? Turun. Hanya itu berisiko terhadap performanya. Karena apa? Atlet itu akan kehilangan sejumlah cairan, pasti dehidrasi, kemudian elektrolit yang digunakan untuk kontraksi otot itu banyak yang hilang, potasium, kalium, kalsium, natrium hilang bersama keringat, maka performa kontraksi ototnya pasti akan. Nah, kapan kalau terjadi kita sehabis pertandingan energi itu digantikan kapan? Sesegera mungkin. Jadi pada saat setelah kita bertanding, maka setengah jam atau pada saat setelah bertanding persis, itu yang dilakukan apa? Pertama adalah mengganti cairan dulu. Jangan berpikir soal makan dulu. Jadi gantikan cairan yang hilang pada saat bertanding. Ganti dengan minuman. Minuman apa? Yang isotonis ya, isotonis. Kemudian yang kedua, setengah jam kemudian berikan boleh makan makanan termasuk mengandung karbohidrat, tapi yang gampang dicerna ya, yang gampang dicerna. Jadi misalnya sereal, ya, roti boleh lah itu, tapi jangan langsung nanti seketika habis bertanding diberikan makanan nasi yang banyak itu ya. Jadi bertahap ya, jadi setengah jam berikan asupan makanan karbohidrat boleh, tapi yang mudah dicerna. Oke, saya kira itu ya, Mas Anies. Kalau ada yang terlewat silakan. Baik, terima kasih Prof. Ini luar biasa nih Prof, banyak pertanyaan ini. Kita manfaatkan saja waktu untuk menjawab pertanyaan langsung. Dari Pak Riki Aulia. Pak Riki Aulia ini bertanya tentang suplemen atau vitamin untuk atlet usia di bawah 10 tahun ini Prof, terkhusus pada atlet renang. Kira-kira makanan apa saja yang bisa untuk menambah stamina fisik atlet ini Prof? Silakan Prof. Sudah ya. Oke. Pak Riki, atlet renang ya, usia muda. Memang kita harus berhati-hati. Karena kita terlalu sering propaganda oleh produsen makanan dan suplemen. Rumus sederhananya tadi ya saya sampaikan bahwa suplemen itu boleh diberikan pada atlet, boleh. Kapan diberikan? Pada saat atlet itu kesulitan asupan makanan alami. Pendek kata, kalau makan makanan alami itu cukup, maka suplemen tidak diperlukan. Memang betul, renang itu kan termasuk aktivitas yang berat ya, apalagi dia berprestasi. 10 tahun berarti sudah masuk pada kategori kelompok umur ya. Ya memang kita harus hati-hati betul di situ. Nah, yang justru kita khawatir ya Pak Riki ya, itu bukan soal suplemennya itu. Tapi biasanya soal latihannya itu. Kenapa? Dia atlet usia muda,
pengen berprestasi tinggi, kemudian digenjot dengan latihan fisik yang berat. Kita lihat para atlet itu kan renang itu kan badannya gede-gede gini ya, hati-hati di situ. Atlet di bawah 14 tahun, ya di bawah 14 tahun itu aturan physical condition-nya yang bagus itu sebenarnya belum boleh diberikan latihan dengan bentuk extra weights ya. Dumbbell, barbell, gym machine, itu sebenarnya belum boleh. Apa yang dilakukan? Latihan dengan berat badan sendiri. Tapi terkadang atlet, pelatih, orang tua, itu nggak sabar. Usianya masih muda digenjot dengan latihan yang keras. Hati-hati. Ini bisa terjadi cedera. Nah, kalau atlet cedera, itu justru akan mengganggu pertumbuhannya loh, Pak Riki. Kenapa? Tulang itu di dalam tulang panjang itu ya, di kepala tulang itu ada namanya lapisan epifisa, tulang rawan di situ. Nah, pada saat atlet muda digenjot latihan berat, tulang rawannya tuh hilang atau lepas atau aus, sudah dipastikan dia tidak akan bisa tumbuh, jadi anak yang kerdil. Ya, itu resiko. Jadi kembali ke suplemen tadi, kalau tidak terpaksa sekali, asupan makanan cukup ya, dengan minum susu ya, tentu harapan kita nanti susunya low fat agar tidak terjadi kelebihan lemak di situ. Itu sebenarnya cukup untuk para atlet. Sekali lagi biasakan atlet kita diberikan edukasi ya, diajari lah itu makan alami. Apa itu yang sering dilupakan oleh atlet usia muda yang kadang juga nyepelekan itu, dianggap makanan remeh itu sayuran dan buahan. Itu yang menjadi bagian dari edukasi kita pada para atlet. Iya, harus hati-hati ya Prof untuk gizi atlet usia dini. Kemudian ada pertanyaan sepatu roda ini Prof. Tadi nggak ada faktor pengalinya. Itu kelompok mana itu? Sedangkah, ringan, berat, atau sangat berat untuk sepatu roda Prof? Mungkin itu aja pertanyaannya nih dari Pak. Sepatu roda ya. Kalau dilihat dari charts tadi memang nampaknya kok nggak ada ya di situ ya. Bentar, coba saya klik lagi ya. Yang terkait dengan kategori. Ini memang ini kelihatannya ini yang buat buku ini ada sentimen ini ya. Nggak dimasukkan gitu. Memang begini, kalau kita lihat coba bulu tangkis ada nggak itu? Nggak ada juga. Kenapa? Ini referensi asing ya, referensi asing. Jadi bulu tangkis itu dulu yang terkenal bulu tangkis kan Asia saja, atau sehingga kita masuk referensi gitu ya. Dan sehingga kita bisa mensetarakan lah. Kita akan melihat sepatu roda dia ambil di nomor apa ya. Kalau dia masuk di nomor sprint ya, itu paling tinggi dia masuk kategori sedang. Ya, rata-rata ringan sedang lah gitu ya, ringan sedang. Sehingga nanti bisa kita lihat kalau dia masuk kategori sedang maka asupan energinya berapa? BMR ditambah 75% aja. Tapi kalau dia sepatu roda ada di nomor ITT jalan raya maraton itu pasti, apalagi maraton itu sudah termasuk kategori berat sekali Pak. Nah, sehingga kalau nanti harus maraton itu kan menempuh berapa 42 kilo ya. 42 kilo itu bukan naik ya. Di atas roda terus itu sepatu roda kan. Itu berarti termasuk kategori berat sekali atau minimal berat. Sehingga tambah asupan makanan itu adalah 100% dari BMR atau kalau kita menganggap sebagai disetarakan dengan berat sekali 125%, maka ditambah 125%. Jadi memang cukup berat di situ. Sehingga inilah keterbatasan tabel yang kita miliki nanti disetarakan ya Pak ya. Disetarakan dengan tabel yang ada. Terima kasih Mas Anies. Baik Prof, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk kandungan gizi buah yang dicampur ini Prof. Buah dicampur, kemudian ditambah susu, bahkan ada juga kurang manis lagi ditambah gula. Ini kira-kira gizinya gimana Prof? Berkurangkah? Gimana? Dia ada pertanyaan Prof. Dari Pak Adi. Baik Mas.
ini makanan ini mix gitu ya, nano-nano rasanya ya. Ada kecut, ada manis dan macam-macam. Begini prinsip, kita bisa melihat bahwa susu itu kan kandungannya apa saja kan ada di situ. Buah-buahan tentu kita melihat kalau itu buah yang berwarna merah ya, merah itu mengandung kandungan kalium yang banyak misalnya. Ya, kalau susu itu sebetulnya sudah makanan sempurna kok itu. Jadi hampir semua zat gizi itu berada di dalam susu. Hampir sama dengan protein tadi. Hampir semua asam amino esensial ada di dalam kandungan daging. Nah, tentu kita pahami bahwa itu adalah first class food ya. Memang harganya mahal kan susu, kemudian daging. Tapi itu mewakili memang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau makanan dicampur gitu ya. Ya kalau kita mau bisa ngitung secara detail ya disilakan ke ahlinya, jangan buat sendiri gitu. Ya, jangan buat sendiri. Tapi begini, kalau itu dikonsumsi dalam jumlah normal ya, normal, segelas 12, itu saya kira no problem. Tapi yang penting begini, satu, pastikan bahwa kapan kita mengkonsumsi makanan campuran tadi mix itu. Hati-hati. Sebelum dan saat bertanding, hindari makan dan minuman yang masak, yang bergas. Jadi kalau kita membuat mix, campuran susu, kemudian buah, hati-hati. Jangan menggunakan buah nangka, jangan menggunakan buah durian, ya, karena itu mengandung gas. Kalau kita membuat mix sayuran, jangan gunakan sawi, jangan gunakan kubis. Kenapa? Dia bergas. Itu satu. Yang kedua, yang manisnya tadi hati-hati ini, kalau di dalam perbandingan manisnya hypertonik, kemudian isotonik dan hypotonik, itu kandungan gulanya manakala sudah di atas 2,5 gram %, itu termasuk hypertonik. Nah, jadi kembali, tadi makanan campuran yang manis tadi ya, itu diminum atau dimakan kapan? Kalau setelah bertanding sebenarnya no problem. Tapi kalau sebelum dan saat bertanding, yang tadi makan campuran yang terlalu manis, itu akan menyebabkan tadi hypoglikemi, yang justru akan merugikan atlet. Nah, sehingga pendek kata kalau nanti kita akan menyiapkan atlet dengan performa tinggi ya, kalau itu untuk level PON dan sebagainya, sebaiknya memang didampingi oleh nutrisionis gitu, sehingga nanti kita nggak salah gitu. Ya, itu Mas Anies beberapa hal yang saya berikan jawabannya. Ya, kemudian ada dari Pak Muhammad Badrun, tadi sudah disampaikan ada nutrisi menjelang perlombaan ini, Prof. Nah, yang ditanyakan beliau saat perlombaan, saat menunggu jadwal nih, Prof. Jadi mungkin di ruang tunggu atau menunggu nomor undian perlombaan. Dan sesudah perlombaan, masa recovery energi dalam tubuh, kira-kira itu apa Prof? Nutrisi yang diberikan. Nutrisinya ya. Khusus juga untuk atlet renang ini. Renang ya. Oke. Begini, tadi yang disebut menunggu pertandingan barangkali kan ada giliran race ya. Iya. Itu termasuk nanti kita harus memperhitungkan ini adalah makanan untuk recovery ya. Jadi tadinya sudah bertanding, kemudian kita nunggu, nanti akan bertanding lagi, itu kita lihat berapa jam sih selisihnya. Jadi pastikan kita harus tahu kita akan bertanding lagi kapan. Harus tahu itu. Nah, kalau bertanding laginya itu masih lebih dari 2 jam, ya, lebih dari 2 jam, maka makan bebas boleh apapun. Ya. Tapi kalau kurang dari 2 jam, apalagi hanya 1 jam, itu pastikan makanan di antara pertandingan itu adalah makan makanan boleh karbohidrat, tapi ingat karbohidrat kompleks. Jangan karbohidrat sederhana. Yang paling gampang apa tadi? Makanan pisang misalnya, oke, boleh. Tapi jangan langsung di situ nanti kita kasih nasi ya. Nasi ya. Kalau jeda waktunya kurang dari 2 jam lah ya. Nanti kan sering itu, wah ini pertandingannya masih 1 jam, yuk kita keluar dulu makan padang itu ya, atau makan sate itu ya, jangan dulu. Di saat menghilangkan konsentrasi diajak keluar itu,
Atlet tetap harus berada di court situ ya, di venue itu. Ini makan makanan tadi. Satu, hati-hati, pisang boleh, tapi hati-hati jangan diberikan minuman. Kadang-kadang atlet nanti terlena para pelatihnya itu minum minuman ini apa namanya soft drink ya, soft drink. Jangan diberikan. Kemudian es krim terlalu manis juga di situ. Ya. Sehingga kembali pilih aja kalau kita punya pisang tadi ya, pisang Ambon dan sebagainya, itu cukup bagus. Tapi jangan pisang goreng lah ya. Hati-hati, jangan pisang goreng, pisang Ambon dan sebagainya, itu cukup bagus untuk pada saat sebelum dan saat bertanding. Kemudian setelah bertanding kapan? Sesegera mungkin diganti. Jadi saya sampaikan bahwa segera setelah bertanding itu adalah yang utamanya minuman dulu. Nah, kemudian setengah jam setelah bertanding boleh diberikan makanan dengan karbohidrat yang gampang dicerna. Kemudian setelah 2 jam itu boleh makanan bebas. Dan kita harus ingat, atlet bertanding itu hari ini mungkin selesai bertanding ya, nanti besok bertanding lagi. Hati-hati, makanan di antara pertandingan meskipun selisih hari, itu kita harus hati-hati jangan terlalu banyak yang mengandung lemak dan protein. Apa itu yang dilakukan? Misalnya begini, itu disebut dengan manajemen food recovery ya. Kenapa recovery? Kita jeda untuk pertandingan besok. Apa yang perlu dihindari? Utamanya adalah makanan berlemak dan berprotein tinggi. Apa itu? Sate misalnya ya. Jadi begitu selesai bertanding hari ini, padahal besok masih bertanding, jangan ajak anak-anak kita, atlet kita, itu makan makanan seperti sate dan sebagainya. Nggak cocok itu. Kenapa? Itu high protein. Kalau high protein, kenapa? Selain high protein juga ada lemaknya di situ. Dia akan mengurangi, dia akan menyebabkan terjadinya diuresis gitu ya. Kemudian protein itu bukan sumber energi utama, jadi akan sulit dicerna untuk menjadi energi. Bisa, tapi dalam kondisi yang sangat luar biasa, perut kosong, nggak ada makanan, itu baru bisa dicerna, itu diambil untuk energi. Dan pertanyaan makanannya, recovery apa yang bagus? Sekarang bertanding, kemudian istirahat, besok bertanding lagi, ya karbohidrat di situ. Sehingga pendek kata, kalau di antara makanan di antara 2 pertandingan, sebelum selisih hari, itu anak-anak jangan diajak makan sate. Apa itu yang dilakukan? Makan bakmi aja, Pak. Atau makan karbohidrat maksudnya ya. Tapi nanti bukan tanpa risiko. Itu risikonya apa? Pelatihnya dianggap pelit itu. Ya. Masa habis bertanding kita makan sate, Pak. Oh enggak, makan mie rebus aja katanya. Ya daerah fisiologi betul gitu ya. Tapi ini hati-hati kita menjelaskan pada atlet. Jadi nanti diberikan penjelasan gini, nanti setelah Anda selesai bertanding, sudah jadi juara, sudah kamu mau makan apa saja silakan. Nah, gitu ya. Diberikan ya. Silakan, Mas. Apalagi kalau masuk final, Prof. Sebelum masuk final, makan-makan dulu. Baik, itu hati-hati. Kemudian ada satu lagi nih, Prof, pertanyaan. Belum ke Pak Anca di Kupang. Kalau Pak Anca dia minta bertanya langsung ini. Satu lagi, apa sebaiknya yang dikonsumsi oleh atlet binaraga dan angkat berat sebelum bertanding nih, Prof? Binaraga dan angkat berat. Binaraga dan angkat berat ya. Oke. Sebetulnya cabang olahraga apapun itu tidak berbeda secara signifikan. Tidak berbeda. Yang penting adalah pengaturannya kapan sih dia boleh bertanding. Boleh makan. Setengah jam sebelum makan itu boleh memang dengan asupan makanan. Tapi betul-betul karbohidrat kompleks yang gampang dicerna. Syukur bentuknya cair ya, bentuknya cair. Nah, kemudian yang perlu kami ingatkan, angkat berat, binaraga, itu di makanan sehari-hari. Itu dia high protein intake. Kadang nggak cukup itu, suplemen, itu amino, ya amino. High amino, ya amino yang tinggi itu bukan tanpa risiko. Kan teorinya begini, amino itu kan satu zat yang menyebabkan
otot itu bisa terbentuk. Jadi terbentuknya otot itu diantaranya ada dengan adanya asam amino. Tapi lupa bahwa sebanyak apapun amino yang kita konsumsi, ya kalau berlebihan, karena tadi kita bahas bahwa kebutuhan amino protein ya, itu kan kira-kira hanya 1,2 sampai 1,7 lah. Tidak pernah lebih 2 mg per kilogram berat badan per hari. Jika kalau kita terlalu banyak makan asupan protein, maka sisanya itu tetap aja disimpan dalam bentuk lemak. Justru akan merugikan bagi binaragawan. Karena apa? Proses latihan binaraga itu luar biasa itu. Sehingga ada fase misalnya pengeringan terakhir itu ya. Jadi lemaknya itu sedikit sekali. Nah itu hati-hati di situ. Jadi dikawal betul sehingga tidak justru nanti menjadikan atlet ini punya risiko terhadap keadaan fisiologi dan kesehatan. High amino ya. Amino yang tinggi tadi, sekali lagi, ini akan memaksa ginjal untuk bekerja, menghilangkan nitrogen, ya sehingga nanti sisa dari asupan protein tadi bisa disimpan dalam tubuh, sehingga itu lambat laun akan menjadikan ginjal si atlet itu tidak sehat. Ya sekali lagi pada atlet yang binaraga, itu yang sering terjadi kasus doping, itu memang harus hati-hati betul. Jangan setiap produk yang ditawarkan oleh pabrik itu ya langsung dikonsumsi, konsul dulu pada ahlinya. Boleh nggak ini, bagus nggak gitu ya. Dan kadang itu kita tuh gampang terprovokasi gitu ya. Ada produk baru, oh ini bisa membuat lebih kuat itu langsung dikonsumsi, itu hati-hati gitu. Ya, saya kira itu masih edukasi pada para kita. Apalagi kalau sudah gengsi merek ya, Prof ya. Baik, saya mengundang Pak Anca. Pak Anca dari Kupang ini. Beliau ini ingin bertanya langsung. Silakan, Pak Anca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KONI Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Prof. Kemarin sempat kita ketemu Prof CDM di Papua. Oh dan iya. Mobil sama-sama, sempat selfie. Baik Prof, saya langsung saja di pertanyaan. Apakah setiap cabang olahraga membutuhkan jumlah kalori yang sama? Yang kedua, berapa kalori yang harus masuk setiap hari pada tubuh, dan apakah kalori yang masuk setiap hari harus habis? Saya kira demikian saja, Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Banja dari Kupang ini. Sudah jam 6 nih kayaknya di Kupang nih. Loh, jam 6. Silakan langsung, Prof. Dijawab. Baik, Mas Yanis, Pak Anja, makasih. Oh, ternyata kita ketemu di Jayapura tuh ya beberapa waktu lalu ya, Pak ya. Ini sesama pengurus KONI ini tidak boleh saling mendahului ini ternyata ini. Jadi prinsip gini, Pak Anja, bahwa kebutuhan kalori setiap atlet itu berbeda, Pak. Tidak hanya setiap cabur ya. Cabang olahraganya sama sekalipun, itu kebutuhan energinya akan berbeda. Tergantung pada dia masuk kategori misalnya bina atletik saja. Dia ikut apa? Misalnya maraton. Maraton berarti termasuk kategori olahraga yang sangat berat. Nah, kalau dia ikut sprint, meskipun sama-sama atletik, maka dia masuk kategori sedang. Nah, berat, sedang, ringan sekali itu yang membedakan nanti asupan energinya berapa. Sehingga rumus yang paling gampang tadi yang ada pada slide, nanti bisa kami kirimkan ke Mas Anies, nanti bisa di-share ya Mas Anies ya. Untuk bisa dipelajari gitu. Bahwa rumus paling gampang begini, berat badannya si atlet itu dikalikan 24. Dari mana angka 24? Itu mudahnya rumus saja Pak ya, rumus BMR itu. Jadi kalau beratnya 60 kilo kali 24 ketemu berapa? Kemudian nanti ditambah berapa persen nambahnya. Nah, persen itu berdasarkan tingkat aktivitas. Kalau dia seorang sprinter, tambah aja berapa tuh 50% atau 75% dari perolehan perkalian antara berat badan kali 24.
Tapi kalau dia maraton, itu tentu tambahannya 125%, Pak. Nah, sehingga setelah ketemu katakan, oh si atlet ini ketemu sehari harus makan 4.000 kalori, Pak. Pertanyaan Pak Anja, apakah harus habis 4.000 kalori? Iya, Pak, harus habis. Karena pendek kata, agar dia dalam kondisi stagnan itu ya, stabil, berat badan stabil, maka yang masuk itu sama dengan yang keluar. Karena kalau yang masuk lebih banyak dibanding yang keluar, maka makin lama makin gemuk. Kebalikannya, kalau yang masuknya makanan itu lebih sedikit dibanding yang dikeluarkan, makin lama makin kurus. Nah, sehingga presisi itulah yang harus selalu kita hitung agar asupan makanan itu betul-betul membuat balance, ya. Body control terjaga, tidak terjadi overweight dan sebagainya. Dan itu menjadi bagian dari hal yang di dalam bahasa ilmiah itu kan menerapkan sport science ya, Tanda, ya. Nah, sport science itu terkadang gini, kita di masyarakat para atlet itu kadang sport science itu dianggap sesuatu yang menyulitkan ya, Mbak ya. Padahal enggak kok itu. Kita bicara soal data tadi, hitung-hitungan tadi. Berapa makanmu sih? Loh, kalau makan segitu harus banyak. Enggak boleh gitu kan. Harus dihitung dong. Nah, kita menggunakan berapa angkanya? Oh, berat badan kali 24. Itu sudah sport science itu. Jika kita sandingkan ke tabel, oh ketemu ini. Sehingga itu yang harus dimakan dalam kondisi latihan maupun bertanding ya Pak Jaya. Itulah Mas Anies beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Joko. Saya berikan satu kesempatan lagi nih, kalau memang masih ada. Saya khawatir nanti tidak diberikan kesempatan malah ini japri. Masih ada pertanyaan? Saya masih kasih satu kesempatan. Saya tengok halaman ini. Kalau yang mau tanya silakan diangkat tangannya. Ini halaman ini nggak ada. Halaman ini juga tak ada. Oke, halaman ini juga ada. Oke, saya pikir ini sudah tak ada pertanyaan ya. Tak terasa waktu kita sudah hampir 2 jam kita mendengarkan dan diskusi bersama Profesor Dr. Joko Pekik Irianto, Ketua KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia. Terima kasih atas ilmunya, Prof. Kami mohon dikirimkan filenya. Kalau langsung di grup juga boleh, Prof. Langsung dikirim di grup, boleh. Menjelang ini kita tutup, supaya teman-teman bisa langsung download dari grup. Terima kasih kami ucapkan kepada coach semua yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga kepada Bu Miftah, masih ada nih. Oh, Bu Miftah masih ada rupanya. Terima kasih juga telah ikut. Dan besok kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, yaitu best practice untuk mental training atlet kita. Apalagi nih sudah 4 bulan kita tidak ada kompetisi apapun untuk atlet, tentu mentalnya juga perlu di upgrade ini, di treatment. Nah, tentu kita juga sebagai pelatih sama-sama mendengarkan besok materi dari Profesor Dr. Miftahul Jannah, Ketua Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia. Jam 9.30, jam 9 kita sudah buka roomnya untuk bisa register bersama. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih kepada semuanya. Kami mohon maaf, KONI Kota Pekanbaru mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Mohon diisi absensinya untuk bisa kita terbitkan sertifikatnya pada kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa besok jam 9:30 lagi. Jam 9 kita sudah buka roomnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.